Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cabang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai, berharap, takut, dan tawakal. Baik, sebelum ke pemaparan materi, di sini saya akan memaparkan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu meyakini bahwa tingkatan iman ada banyak cabangnya, ya. Lalu, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis cabang-cabang iman, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu peserta didik mampu mengamalkan perilaku mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Lalu di sini ada juga dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri serta bernalar kritis. Oke, baiklah, kita masuk ke materi, ya, ke pendalaman materi, yaitu iman kepada Allah. Di sini iman kepada Allah itu mencakup cinta kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah, yang ketiga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan saya paparkan, jelaskan satu persatu, yaitu poin-poin ini, poin-poin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cinta ditunjukkan dengan perasaan suka terhadap sesuatu. Cinta merupakan perasaan yang suci dan penuh kasih sayang. Nah, di sini ada tingkatan cinta tertinggi, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tingkatan paling tinggi itu yaitu cinta kepada Allah. Jadi, sebelum ke orang tua, sebelum ke anak, sebelum ke suami, kita itu wajib cinta dulu kepada Allah. Nomor 1, cinta kepada Allah itu, ya. Jadi tidak boleh cinta kepada Allah itu dinomor-duakan atau dinomor-tigakan. Nah, mencintai Allah juga merupakan bagian dari cabang iman atau syu'abul iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Cinta kepada Allah juga merupakan rasa penghormatan, pengagungan, dan ketergantungan kita kepada Allah yang muncul dari kesadaran diri kita akan kebesaran Allah, kasih sayangnya, serta segala kebaikannya. Cinta kepada Allah mendorong seorang muslim untuk selalu taat kepadanya, mengikuti ajarannya melalui Al-Quran dan hadis, serta menciptakan apa yang dicintai olehnya seperti Nabi Muhammad SAW yang beriman dan amal-amal yang baik.
Mencintai Allah, dengan mencintai Allah, kita akan menumbuhkan kedekatan hati dengannya, yang merupakan tujuan utama hidup kita, ya, hidup seorang muslim. Cinta kepada Allah melahirkan kesadaran bahwa segala yang kita miliki adalah anugerahnya, sehingga kita akan berusaha untuk selalu taat dan beribadah dengan sepenuh hati. Cinta juga membimbing kita untuk mengikuti petunjuknya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, ya, yang artinya, dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cinta mereka kepada selainnya. Nah, di sini diulang lagi ya untuk ayat tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman yang sangat kuat cinta mereka kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian orang menjadikan selain Allah sebagai sekutu atau tandingan dalam hal kecintaan mereka. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut dengan tingkat cinta yang sangat besar, sebagaimana seseorang mencintai Allah. Namun, orang-orang yang beriman sejati memiliki kecintaan yang lebih besar kepada Allah daripada apapun atau siapapun di dunia ini. Ya, ayat ini mengingatkan tentang keutamaan cinta kepada Allah yang harus lebih unggul dari segala bentuk kecintaannya kepada makhluk atau hal-hal lainnya. Cinta kepada Allah ini adalah inti dari keimanan yang sejati. Jadi itu penjelasan daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Selanjutnya hadis tentang cinta kepada Allah, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu di sini ada tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan sepenuh hati, ya, tidak hanya diucapkan, ya, di dalam hati, di dalam lisan, dan juga di dalam perbuatan. Apabila kita hanya bicara saja cinta Rasulullah tapi tidak bisa mengamalkannya, tentu itu tidak akan sempurna. Kecintaannya kepada Rasulullah itu patut dipertanyakan. Jadi, kalau kita mencintai Rasulullah, ya harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah mencontohkan A, ikutin.
Rasulullah mencontohkan B, ikutin. Rasulullah tidak mencontohkan C, jangan diikutin. Jangan dicontoh gitu ya. Jadi harus segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah hidupnya seperti apa? Contoh oleh kita. Ya, itu tanda kita mencintai Rasulullah itu seperti itu ya. Jadi harus mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Lalu yang kedua yaitu mencintai Al-Qur'an. Apabila kita cinta kepada Allah, kita wajib mencintai Al-Qur'an. Itu mencintai Al-Qur'an itu tidak hanya di lisan saja. Kita mencintai Al-Qur'an tapi kita tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya, itu bukan termasuk daripada mencintai Al-Qur'an. Rata-rata orang bilang, "Saya cinta Rasulullah, saya cinta Al-Qur'an," tapi tidak mau membacanya. Jelas-jelas di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk menutup aurat, tapi sebagian orang banyak tidak mau menutup aurat. Dia tahu di dalam Al-Qur'an itu ada perintah untuk menutup aurat, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan mencintai Al-Qur'an? Coba anak-anak bisa lihat di sekeliling kalian atau bisa mengoreksi diri, apakah diri ini sudah mencintai Al-Qur'an? Ya, itu bisa dijawab oleh pribadi masing-masing ya. Lalu yang selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan dosa ya. Jadi sebelum kita menjauhi perbuatan dosa, kita hindari dulu apa yang mendekati kepada dosa. Jadi hal-hal yang mendekati kepada perbuatan dosa itu harus kita jauhi ya. Anak-anak pasti kalian semua pasti sudah tahu ya, udah dewasa, udah 16 tahun, pasti sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang tidak ya. Yang selanjutnya di sini mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aktivitas apa atau perkara apa aja yang dicintai oleh Allah itu harus kita dahulukan ya. Harus kita utamakan apa-apa yang Allah cintai. Contohnya, Allah mencintai orang-orang yang selalu berzikir. Nah, itu harus didahulukan ya, harus selalu diamalkan. Sebetulnya tanda-tanda cinta kepada Allah itu masih sangat banyak sekali. Namun di sini saya hanya memaparkan beberapa saja karena pasti akan sangat panjang. Oke, baik. Saya akan memaparkan sedikit aja selain daripada yang ada di PPT ini. Tanda-tanda cinta kepada Allah itu yaitu diantaranya selain daripada yang 4 ini yang nomor 5-nya kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah ya, yang tadi menjauhi larangan Allah yaitu menjauhi perbuatan dosa, rela berkorban untuk Allah, bersyukur dan sabar dalam ujian, mengutamakan Allah dalam segala hal. Yang selanjutnya mendalamnya rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Lalu yang terakhir ada mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi apabila
kita mencintai orang itu harus karena Allah, dan orang tersebut juga harus mencintai Allah juga. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan khauf. Istilah khauf dalam bahasa Arab artinya takut ditempatkan ke dalam neraka apabila berbuat maksiat. Nah, seorang muslim yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa cemas apabila taubat dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diterima. Secara etimologis, khauf artinya perasaan khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Khauf dapat dicapai seorang mukmin apabila memiliki ketakutan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut yang dimiliki orang bertakwa ini merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar ya, ada orang yang bersedekah. Ya, terlihat kan di sini orang ini memberikan sebuah bingkisan, ya. Bersedekah termasuk amal yang soleh yang dapat menjauhkan dari siksa api neraka. Oke, sekarang kita masuk ke dalil ya. Dalil tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada pada surat Al-Hajj ayat 1-2. Ya, kalian bisa menyimak ayat ini ya. Boleh dibaca bareng-bareng. Ya, sama-sama kita baca sama-sama. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'azaballahi syadid. Yang artinya yaitu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anaknya. Melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat-sangat keras. Jadi ya, surah Al-Hajj ini menerangkan tentang peringatan, ya. Jadi Allah memperingatkan umat manusia tentang kedahsyatan hari kiamat yang akan mengguncang alam semesta dan menyebabkan kegelisahan yang sangat luar biasa pada setiap makhluknya. Ayat ini mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat betapa besar dan mengerikannya peristiwa yang akan terjadi. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga iman dan takwa agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Lalu di sini ada ayat yang keduanya, yaitu terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. Kita baca sama-sama lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya lambung atau tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksaannya dan penuh harap akan rahmatnya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Penjelasan ayat ini, yang pertama yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini memulai dengan menjelaskan ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah. Keimanan mereka bukan hanya sekedar percaya, tetapi meresap ke dalam hati dan mempengaruhi seluruh hidup mereka. Yang kedua, ada pada kutipan dan mereka merasa takut kepada Allah. Maksudnya rasa takut itu yang dimaksudkan itu di sini adalah takut akan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta takut terhadap azabnya jika mereka menyimpang dari jalannya. Ketakutan ini bukanlah ketakutan yang disertai dengan kelemahan, tetapi ketakutan yang mendalam yang mendorong mereka untuk senantiasa menjaga diri agar tetap berada di jalan yang benar. Lalu yang ketiga ada pada kutipan dan hati mereka khusyuk ketika disebutkan nama Allah. Khusyuk berarti keadaan hati yang penuh kehusyuan, ketenangan, dan ketundukan. Orang yang beriman memiliki hati yang sangat peka dan tunduk ketika nama Allah disebutkan. Mereka merasa tenang, bergetar hatinya, dan merasa kehadiran Allah dalam setiap peringatannya. Ini menunjukkan ya kedalaman keimanan dan rasa takut yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa lihat ya. Saya tidak akan memaparkan lagi satu persatu ya, karena di sini sudah jelas. Saya harap kalian semua bisa memahaminya ya, mampu memahaminya. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menjauhi perkataan dusta, tidak bohong. Yang ketiga menjauhi iri dan dengki. Yang keempat menjaga pandangan dari kemaksiatan, dijaga ya pandangannya, dijaga matanya dari maksiat-maksiat. Yang kelima menjauhi makanan yang haram. Lalu yang keenam menjaga kaki dan tangan dari hal-hal yang haram. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan istilah roja. Secara istilah, roja merupakan sikap berharap dan optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai modal spiritual dalam menyucikan diri dari dosa dan penyakit hati. Secara etimologis, roja artinya mengharap sesuatu atau tidak berputus asa. Paham ya? Jadi berharap kepada Allah itu kita berharap sepenuh hati, tidak putus asa akan rahmatnya Allah, akan kasih sayangnya Allah, akan pertolongannya Allah. Jadi kita apabila dihadapkan suatu masalah atau apapun itu, kita wajib ya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati ya, tanpa ada putus asa. Lanjut ya, di sini ada dalil tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sama-sama lagi. Ada pada surat Al-Hijr, masih Al-Hijr ayat 55 sampai 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may
qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Jadi maksudnya ayat-ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang ragu dan tidak beriman terhadap hari kiamat, serta sikap mereka yang menolak untuk bersujud kepada Allah di dunia. Pada akhirnya, di hari kiamat mereka akan merasa menyesal dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan apa yang selama ini mereka tolak. Ini adalah peringatan bagi umat manusia agar tidak menunda-nunda taubat dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, serta yakin dengan kehidupan setelah mati. Dalil yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Ankabut ya, ayat 69. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, di sini ada cara menumbuhkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, muhasabah atas nikmat Allah. Ya. Kita bermuhasabah, merenungkan ya, mengingat apa yang sudah nikmat apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memahami dan mempelajari bacaan Al-Qur'an. Ya, harus dipahami, dibaca, dipelajari, artinya juga dibaca, jangan hanya Arabnya saja. Ya, yang ketiga yaitu meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Diyakini dengan sepenuh hati bahwa karunia Allah itu sangat-sangat sempurna. Oke, next ada manfaat rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang kita akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan ujian, penuh dengan hambatan ya, penuh dengan godaan ya. Makanya apabila kita sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bersemangat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tenang gitu. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apapun yang ada di depan mata ya, itu akan apabila kita berharap kepada Allah, maka hati kita itu akan tenang. Lalu yang selanjutnya, menumbuhkan sifat optimis dalam merintis usaha. Yang keempat yaitu merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ini yang paling mahal ya, yang harus kita dapatkan ya, yaitu merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Ini hanya akan didapat oleh orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melibatkan Allah dalam segala urusannya. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal artinya pasrah dengan segenap hati dan sepenuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang tawakal berarti ia pasrah dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dan semua kebutuhan manusia sehingga ia mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara bahasa, tawakal artinya memasrahkan, menanggungkan, mewakilkan,
atau menyerahkan. Sedangkan secara istilah tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tawakal itu pasti orang tersebut selalu tenang hidupnya, ya. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang menjamin rezekinya, yang mengatur urusannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sudah kemungkinan untuk orang ini stres itu sedikit apabila dia selalu bertawakal kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, ya. Jadi orang yang bertawakal itu ya seperti itu, hidupnya akan selalu tenang walaupun masalah yang dihadapinya berat, dia itu akan tetap tenang. Dia percaya kepada Allah, ya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah, apa-apa yang dihadapinya, ya. Untuk masalah rezeki, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada ayat tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya, seperti pengutusan para rasul sebelummu, itulah kami juga mengutusmu Nabi Muhammad SAW kepada sesuatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanyalah kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bersabar. Itu yang selanjutnya ada dari hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang artinya dari Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku kemudian bertawakal atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakal?" Beliau menjawab, "Ikatlah untamu kemudian bertawakallah." Jadi maksud daripada hadis ini adalah kita sebelum bertawakal tetap harus ada usaha. Ya, jadi tawakal itu posisinya setelah usaha. Jangan salah paham. Kita belum berusaha, belum berdoa pada Allah, tapi kita udah bertawakal. Itu juga tidak dibenarkan, ya. Yang benar itu adalah kita berusaha dulu, lalu berdoa, lalu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke slide terakhir, ya, yaitu manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yaitu yang pertama, manfaatnya keperluan kita tercukupi, mudah bangkit saat terpuruk, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, bisa menghargai usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu adalah manfaat apabila kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah di penghujung.
saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran ini, telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah saya bahas tadi ya dapat membantu peserta didik atau kalian semua memahami topik ini dengan lebih baik. Jangan ragu untuk mengulang video ini ya jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau jika ada hal yang belum Anda pahami. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini dan saya akan berusaha untuk menjawab secepat mungkin. Teruslah belajar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.